Sehingga nanti siapapun yang mungkin dia tidak menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha sekalipun, tetap sunnah untuk mandi. Sibuk ibu-ibunya buat kue, ya kurang baik sebenarnya kalau meninggalkan sholat id. Tapi kita berbicara hukum. Dia tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apakah tetap sunnah untuk mandi hari raya? Ya, tetap sunnah. Sampai kapan batas akhir? Sampai sebelum matahari tenggelam di hari itu. Jadi mandinya jam 5 sore masih. Karena memang hari raya itu hari berkumpulnya umat Islam, silaturahim, kumpul. Bukan karena cuma sholatnya. Selepas sholat banyak keluarga datang, bau badan busuk. Maka tak layak. Jadi sunnahnya karena dikarenakan harinya. Dikarenakan hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pembahasan sekarang al-aghsal al-masnunah. Mandi sunnah. Kalau sebelumnya sunnah-sunnahnya mandi, ini ada mandi yang disunnahkan. Nah, ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama diantaranya adalah mandi sunnah itu mandi Jumat. Ini didahulukan, dijadikan nomor satu karena memang afdoluha. Mandi Jumat adalah mandi yang paling afdol di antara semua mandi sunnah. Karena memang para ulama ada terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam hukum mandi Jumat ini. Sebagian ulama menghukumi mandi Jumat itu wajib. Hanya saja dalam mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i memfatwakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi ada yang mewajibkan, yaitu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hadisnya beliau mengambil beberapa hadis, diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Nah, muhtalim ini penterjemahannya di situ yang ulama berbeda pendapat. Ihtilam bisa maknanya dewasa, ihtilam bisa maknanya yang dalam kondisi junub. Lah kalau memang junub ya mandinya jadi wajib. Tapi kalau diartikan ihtilam orang yang sudah dewasa, maka yang sudah dewasa diwajibkan mandi hari Jumat. Nah, ini diantara zahir yang dipakai dalil bagi orang-orang yang mewajibkan mandi Jumat. Sedangkan beberapa ulama, bahkan ini mayoritas yang mengatakan mandi Jumat itu sunnah, dan ini yang masuk jadi pembahasan kita, al-aghsal al-masnunah, mandi sunnah. Diantaranya ketika Nabi sedang khutbah, Sayyidina Utsman itu terlambat, pas di tengah khutbah datang. Itu Nabi tanya, mandi Jumat tadi? Enggak. Nah, kalau berwudu ya tentu. Maka Nabi sampaikan, kalau seumpama kata para ulama, mandi Jumat itu wajib, mesti disuruh pulang dulu. Dan Nabi tak mencelah. Dan beberapa hadis yang menyatakan siapa yang mandi Jumat, maka itu lebih baik. Siapa yang berwudu itu mencukupi. Dan beberapa dalil-dalil lain. Jadi ini terjadi ikhtilaf, tapi pendapat jumhur, madhab kita, mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Kapan masuk waktunya sunnah mandi Jumat? Karena setiap amal itu ada masuk waktu. Nah, untuk mandi Jumat, itu mulai kesunahannya bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Masuk waktu subuh baru mulai ada sunnahnya. Sampai kapan batas akhir? Batas akhir bil ya'si min huduril jumu'ah, sampai tak ada harapan, sudah putus asa untuk menghadiri Jumat. Nah, ini kalau mandi Jumat terlewat. Nah, itu habis waktunya berarti. Tapi kalau masih sempat, masih sunnah. Wa yusannu liman yuridu ayyahdural jumu'ah. Mandi Jumat ini disunahkan bagi orang yang memang menghadiri sholat Jumat. Sedangkan yang tidak ada niat untuk hadir sholat Jumat, tak sunnah mandinya. Jadi mandi itu sunnah bagi yang mau hadir. Jadi bagi orang yang misal musafir,
itu tak wajib Jumat kalau memang safarnya sudah boleh jamak qashar. Nah, kalau dia tak mau menghadiri Jumatan musafir tadi, ya Jumatan juga tak mandi Jumat juga tak sunnah bagi dia. Tapi siapapun yang mau menghadiri mandi Jumat sunnah. Termasuk perempuan kalau mau menghadiri sholat Jumat sunnah mandi Jumat. Kemudian diantaranya kemudian disunahkan juga ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah. Sunnahnya mandi tadi waktunya luas mulai dari terbit fajar sampai tak ada harapan lagi untuk mandi karena masuk waktunya Jumat. Waktu yang dianjurkan adalah mengakhirkan sampai ketika memang mau berangkat ke masjid. Nah, jadi itu beda setiap orang. Ada yang mungkin memang betul-betul memahami Jumat itu seperti yang Nabi sampaikan hari libur, maknanya libur dunia itu hari akhirat. Dia sudah datang ke masjid mulai jam 7 pagi, maka jam 7 pagi mandi, sunnah untuk dia. Jadi kapan mau berangkat masjid itu sunnah, diakhirkan di waktu itu. Mau datang jam 11 ya sebelum jam 11 mandi. Nah, kalau dia mandi jam 7 kemudian berangkat jam 12 ya boleh saja. Itu tadi anjurannya takhir, akhirkan mandi karena tentu lebih segar, kondisi Jumatan dia akan jauh lebih khusyuk. Mandi sunnah yang kedua, ghuslul aidain, mandi 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, mandi Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya mulai dari lewat tengah malam. Beda dengan Jumatan. Mulai dari lewatnya tengah malam, 12 ke atas, sampai nanti habisnya sunnah mandi Aid, mandi hari raya, dengan tenggelamnya matahari di hari raya. Jadi beda Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi Jumatan itu memang sunnahnya karena sholatnya, bukan karena harinya. Jadi siapa yang mau sholat, di situ sunnah. Batasnya dengan batas sholat, karena memang kaitan mandi Jumat itu dengan sholat. Berbeda dengan hari raya. Hari raya itu kaitan sunnahnya dikarenakan hari. Sehingga nanti siapapun yang mungkin dia tidak menghadiri sholat Idul Fitri, Idul Adha sekalipun, tetap sunnah untuk mandi. Ibu-ibunya buat kue, ya kurang baik sebenarnya kalau meninggalkan sholat id. Tapi kita berbicara hukum. Dia tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apakah tetap sunnah untuk mandi hari raya? Ya, tetap sunnah. Sampai kapan batas akhir? Sampai sebelum matahari tenggelam di hari itu. Jadi mandinya jam 5 sore masih. Karena memang hari raya itu hari berkumpulnya umat Islam, silaturahim, kumpul. Bukan karena cuma sholatnya. Selepas sholat banyak keluarga datang, bau badan busuk. Maka tak layak. Jadi sunnahnya dikarenakan harinya. Dikarenakan hari. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang yang mandi itu istilahnya tak menghilangkan hadasnya seperti perempuan haid, nifas, itu pun juga disunahkan mandi hari raya. Fayusannu walau min haid wa ghairi mumayyiz. Bahkan yang perempuan haid pun dalam kondisi datang bulan itu pun juga sunnah karena berkaitan dengan harinya. Nah, ini Bapak Ibu di 2 pembahasan tentang mandi. Sedikit saya alihkan, tidak menggunakan urutan kitab karena berkaitan dengan kondisi waktu. Bapak Ibu, sebentar lagi kan hari raya. Hari raya ini hadis yang sering kita dengar termasuk di Dzulhijjah 10 hari pertama nih. Nabi mengatakan tak ada amal yang Allah cintai melebihi amal yang dibuat di 10 hari pertama Dzulhijjah. Apapun itu amal jadi amal termahal. Nah, kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mau buat amal sholat, puasa itu amal terbaik. Termasuk haji itu karena ada di bulan ini dan hari-hari yang mendekati. Termasuk amal puasa besok Arafah, tepatnya di hari Kamis. Siapa yang puasa Arafah, diampuni dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Mungkin kita tak mampu puasa Daud, Senin Kamis, maka paling tidak yang Arafah jangan ditinggalkan. Nah, kalau mampu tambah lagi 1 hari sebelumnya, tanggal 8, puasa Tarwiyah. 8 puasa, 9 puasa. Nah, Bapak Ibu, di antara amal yang sering dibuat yaitu amal takbiran.
takbir. Ini karena membahas tadi Aid, kita beralih ke sana dulu. Takbiran Bapak Ibu dalam mungkin sudah dibahas oleh asatid lainnya, berarti ini pengulangan saling melengkapi. Takbiran itu ada dua pembagian, sunnah takbir di hari raya, takbir mutlak dengan takbir muqayyad, atau mutlak juga dinamakan mursal, atau mursal dengan muqayyad. Mursal itu takbir yang mutlak, yang tidak dibatasi. Kenapa dinamakan mursal atau mutlak tak dibatasi? Karena dia tidak terikat dengan waktu sholat. Jadi kapanpun sunnah takbir. Nah yang muqayyad, takbir muqayyad ini disunnahkan karena dia terikat dengan waktu, namanya sholat. Jadi setiap selesai sholat, sunnah takbir. Sunnah takbirnya karena terikat dengan sholat. Lah sholatnya pun semua sholat. Entah sholatnya fardu ataupun sunnah. Nah sedangkan praktek yang ada cuma diamalkan di sholat fardu. Padahal sholat sunnah juga. Apapun sholat sunnahnya, bahkan sholat jenazah pun juga. Itu sunnah untuk takbir. Lah takbir yang dibuat di selepas sholat dinamakan takbir muqayyad. Itu terikat dengan waktu sholat. Di hari Idul Fitri, takbir itu pendek. Yang ada pun cuma mursal. Mulai tenggelam matahari, malam takbiran, sampai besok paginya imam khotib naik mimbar. Itu sudah habis waktu. Paling 12, 13, 14 jam saja. Jadi mulai matahari tenggelam sampai besok sholat, khotib naik mimbar. Sedangkan Idul Adha adalah hari raya besar. Maka takbirnya lebih panjang. Mulai kapan sunnahnya? Nah ini kadang ada beberapa sunnah yang sering ditinggalkan. Sunnahnya takbir Idul Adha, kalau takbir mursal atau mutlaknya memang ketika malam takbiran. Takbir mursalnya yang tanpa dibatasi waktu sholat. Mulai matahari tenggelam atau malam takbiran. Sampai besok khotib naik ke mimbar. Itu mursal namanya atau mutlak. Tapi kalau untuk muqayyadnya, takbir yang diikat waktu sholat sudah mulai disunnahkan dari selepas subuh hari Arafah. Jadi selepas subuh hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9. Hari raya itu tanggal 10. 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah. 10 Dzulhijjah hari raya atau hari nahar. 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan hari tasyrik. Nah tanggal 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah yang sunnah juga puasa. Mulai selepas sholat subuhnya sudah mulai disunahkan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah mulai di waktu itu. Nanti zuhurnya juga sunnah. Asarnya juga sunnah. Nah kadang di tahun lalu kalau tak salah ikhtilaf kan penetapan tanggal kalender hari raya dari pemerintah NU itu lebih lambat. Kawan-kawan Muhammadiyah lebih cepat 1 hari. Nah, karena lebih cepat 1 hari, akhirnya di hari itu, saya lupa tahun lalu hari apa itu. Jadi, takbiran bagi kawan-kawan Muhammadiyah sudah hari raya. Nah, di waktu itu sebenarnya kita juga sunnah takbiran bagi yang mengikuti pemerintah. Waktu itu saya mimpin sholat subuh. Saya takbiran, datang kawan-kawan. Ustadz Muhammadiyah, bukan, ini hari Arafah bagi saya. Yang anggap ini meyakini ini hari nahar ya takbiran hari raya, yang bahagian hari nahar bagi mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i memang memfatwakan, bahkan ini pendapat yang paling sahih Bapak Ibu. Al-Imam Hakim dalam Mustadrak, Al-Imam Hakim beliau mengatakan qad shahha an Aliyin wa an Utsman bi annahu kana yukabbir min salati subhi yaumi Arafah ila al-ashri akhir ayyamit tasrik. Kata Imam Hakim telah sahih datang riwayat bahwa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, beliau takbir dari subuh hari Arafah sampai asar hari terakhir hari tasyrik. Dan bahkan di Sarah Al-Adhkar An-Nawawiyah, Futuhatur Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah, di situ beliau nukil riwayat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru min salati subhi yaumi Arafah ila al-ashri akhir ayyamit tasyrik. Bahwa Nabi, nah ini Nabi, kalau tadi sahabat, Nabi sendiri pun mulai sudah takbir di subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik. Jadi kalau dihitung takbiran itu 5 hari. Hari Arafah 9, 10 hari raya, nahar, kemudian ditambah 3 hari hari tasyrik. 5 hari. Kalau Idul Fitri itu separuh hari cuma 1 malam. Jadi Bapak Ibu ini sudah mulai diamalkan karena alhamdulillah para ustadz sudah mulai mengingatkan, tapi masih hampir kalau beberapa tahun yang lalu nih hampir sunnah ini hilang. Jadi kita usahakan amal ini kita buat.
terangkan pada orang-orang yang tak tahu. Walaupun kalau tak dibuat juga tak apa, itu sunnah. Tidak apa-apa, maknanya tidak berdosa, tapi kehilangan pahala tentu. Kemudian Bapak Ibu, mengenai takbir sedikit. Saya minta waktu karena penting. Berkaitan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Fitri. Takbir dalam Idul Fitri, dalam sholat atau Idul Adha itu dinamakan takbir zaidat. 7 dalam rokaat pertama, ditambah 5 di rokaat kedua, dan itu selain takbiratul ihram dan takbir intiqal, takbir perpindahan. Nah, takbir-takbir itu hukumnya sunnah. Jadi kalau tak dibuat, sholatnya tetap sah. Takbir ini Bapak Ibu, itu hukumnya adalah sunnahnya dibaca selepas kita selesai membaca doa iftitah dan sebelum kita membaca ta'awudz dan al-fatihah. Disitulah letak sunnahnya. Kalau seseorang lupa atau sengaja ataupun lupa, dia sudah selesai iftitah langsung masuk Fatihah, maka ketika masuk ke dalam surat Fatihah maka hilanglah kesunahan membaca takbir. Ini hukumnya mirip-mirip dengan doa iftitah. Siapa yang lupa baca iftitah, tahu-tahu sudah baca Fatihah, maka tidak sunnah mengejar iftitah yang sudah dia lupakan. Waktu sudah lewat. Nah ini kalau diperinci dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya 2 fatwa. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Syafi'i ada fatwa yang dinamakan fatwa baru ketika sudah pindah ke Mesir, ada fatwa lama ketika masih di Irak. Nah, dalam fatwa qaul jadid, dan memang itu yang lebih didahulukan, yang lebih sahih, bahwa tadi takbir tadi terlewatkan ketika sudah terlanjur masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Tapi dalam qaul qadim, di fatwa lama Imam Syafi'i, tetap ada kesunahan baca takbir kalau lupa selagi masih berdiri dan belum ruku. Nah ini kalau dilihat mana yang lebih kuat, ya tadi tentu qaul jadid. Tapi kita bahas, seumpama ada yang mengikuti fatwa qaul jadid dan ini tidak berkaitan batal atau tidak, ini kan ikhtilafnya ringan. Kalau ada yang mengikuti fatwa qaul qadim yang mengatakan masih sunnah walaupun sudah terlanjur Fatihah, maka kalau dia teringatnya pas di tengah-tengah Fatihah dia potong, maka kemudian dia baca takbir. Nah, setelah baca takbir, dia wajib mengulangi Fatihah karena Fatihahnya separuh jalan tadi. Nah, kalau dia sudah terlanjur menyelesaikan Fatihah, baru teringat, maka dia baca takbir, selepas selesai baca takbir 7 kali, maka sunnah mengulangi Fatihah. Wajib tidak, tapi sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena kewajiban sudah dia gugurkan tadi. Kenapa disunahkan? Kalau tidak diamalkan Bapak Ibu, itu susunan sholatnya agak rancu. Kan urutannya tadi sudah Fatihah, habis itu takbiran, lepas itu baru surat. Kan itu susunan yang aneh. Aslinya kan sebelumnya. Nah, maka sunnah mengulangi Fatihah. Ini kalau mau mengikuti fatwa dalam qaul qadim. Dan nampak memang ini yang banyak. Kadang imam sholat Idul Fitri kan kadang lupa tuh. Karena makmum pahamnya itu seolah-olah seperti wajib karena tak mau mengaji tadi. Subhanallah, subhanallah, imam lupa. Nah, imam akhirnya udah terlanjur Fatihah. Gimana kalau nggak dibaca dianggap saya bodoh, kata imam. Akhirnya walaupun Fatihah sudah dia, nah itu namanya kalau memang mengamalkan fatwa qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Bapak Ibu, takbir dalam Idul Fitri atau Idul Adha itu takbirnya sunnah, berbeda dengan takbir sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, tempat takbir itu rukun, wajib, nggak boleh kurang. Jadi kalau dalam perbedaannya nanti, kalau kita tahu takbir Idul Fitri itu sunnah, takbir jenazah itu rukun, maka nanti kita akan bisa paham perbedaannya. Kalau dalam takbir Idul Fitri, Idul Adha, masbuk seseorang, maka dia tidak menambahkan, cukup ikuti berapa yang dia dapat dengan imam. Imam sudah mulai 3 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dia. Pas takbir keempat, bagaimana? Ya udah, yang dapat itulah rezeki Anda. Nggak perlu imam sudah mulai Fatihah, takbir pula sendiri. Enggak. Itu terlewatkan. Kalau dalam takbir sholat jenazah, beda status. Itu memang rukun. Takbir dalam sholat jenazah seperti rokaat di dalam sholat. Nah, jadi kalau takbir jenazah, tertinggal 1 takbir, kemudian imam salam, jangan ikut salam. Anda masih kurang 1, tambahkan imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi tinggal 1 takbir jenazah, tambahkan 1 takbir. Kalau tertinggalnya 2, tambahkan 2. Dan urutannya
mengikuti urutan pribadi masing-masing dalam bacaan. Ini takbir jenazah kita, saya yang pertama, berarti Fatihah untuk kita. Nah, imam takbir ketiga, itu urusan imam sendiri. Takbir jenazah kita, bacaan sesuai dengan urutan kita. Nah, kalau enggak kan kacau Bapak Ibu. Salam di mana yang mau dibaca ini? Nah, enggak, urutan kita sendiri. Dan itu tadi takbirnya jenazah, itu bahagian rukun, wajib. 4 takbir enggak boleh kurang. Nah, berbeda dengan takbir dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga seseorang kalau sholat sunnah seperti sholat qobliyah 2 rakaat, dia niatkan itu sholat Idul Fitri Idul Adha, sudah sah. Nah, itu minimal, walaupun tanpa khutbah. Nah, sedangkan sempurnanya tadi ada tambahan 7 takbir, 5 takbir di dalam sholatnya. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa pembahasan, lebih 15 menit jadinya. Jadi ini yang bisa dibahas, semoga bisa kita ambil faedah dan diamalkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada kita cukupkan, lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup. Ada? Ya. Bersin tidak, bersin boleh lanjut. Cuma kan ada yang terputus dalam kalimatnya gitu kan. Ya udah yang bagian situ diulangi. Bukan diulangi dari awal. Karena bersin itu satu hal uzur yang bukan diada-adakan. Nah, itu tidak memotong bacaan. Dia bisa lanjutkan selepas dia bersin bacaan mana sampainya tadi ya diulangi di situ. Paling tidak di ayat yang kan terpotong dengan bersin, maka dilanjutkan ayat yang tadi dia pas bersin di sana. Itu tidak dihitung memotong surat. Bisa dilanjutkan dan masih dihitung tidak memotong bacaan Fatihah. Semoga bisa memberikan jawaban. Ya, bisa lanjut. Kecuali dia berhenti lama itu lain tanpa uzur. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa dibahas. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum